Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Jumpa lagi dengan saya Muklis. Masih seputar aplikasi Dapodik 2023.D. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginput siswa baru di semester genap untuk jenjang PAUD. Untuk jenjang SD ke atas ya itu seharusnya tidak ada ya siswa baru di semester genap, tapi kalau PAUD itu biasanya ada di pertengahan semester itu siswa barunya. Nah, bagaimana cara menginputnya? Silahkan disimak videonya sampai dengan selesai. Oke, langsung saja kita klik di sini tambah PD tingkat awal. Ya, kita inputnya melalui aplikasi Dapodik saja secara manual, bukan melalui SP Datadik. Kita klik. Kemudian di nama kita isikan ya sesuai dengan KK ataupun akta kelahiran peserta didik tersebut. Jadi semua data yang diinputkan harus sama ya, kalau tidak nanti NISN-nya tidak akan keluar. Kemudian jenis kelaminnya juga sama disesuaikan. Untuk NISN ini ya dikosongkan saja. Untuk kewarganegaraan ini harusnya otomatis muncul ya, kita input di sini nanti ID ini di otomatis, jadi kita biarkan saja. Kemudian untuk nicknya harus sama dengan KK ya ataupun akta kelahirannya. Nomor KK silahkan juga diisi, boleh juga dikosongkan. Saran saya tetap diisi. Kemudian tempat lahir juga harus sama. Kemudian tanggal lahirnya ya, ini juga harus sama sesuai dengan NIK ya, maksud kami sesuai dengan KK dan akta kelahiran. Kemudian untuk registrasi akta lahir silahkan diisikan jika ada ya. Kemudian berkebutuhan khusus, apakah ini anak ABK atau bukan ya, jika bukan ini dikosongkan saja. Kemudian agamanya ya ini wajib diisi. Kemudian alamat jalan ini juga wajib diisi. Kemudian nama dusun ini boleh diisi boleh tidak, RT RW juga boleh diisi boleh tidak. Kemudian desa kelurahan ini juga wajib diisi ya. Saat ini di formulir pendaftaran yang baru itu kecamatan dihilangkan menyatu dengan desa atau kelurahan. Kalau di versi sebelumnya itu desa tersendiri, kecamatan tersendiri ya. Jadi ini dimulai dari tingkat desa, sehingga di Perpal PD pun itu peserta didik masuk ke residu sebelum kita perbaiki ya. Jadi harus diperbaiki. Untuk tutorialnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi tinggal mengganti saja alamat desanya ya dengan benar. Sini untuk kita ketikkan saja desanya ya. Misalkan di sini nama desanya seperti ini. Nah, jika seandainya tidak muncul nanti nama desanya, coba ketikkan nama kecamatannya. Nanti kita tinggal memilih desa yang ditampilkan. Nah, seharusnya jika memilih kecamatan itu nama desa yang ada di kecamatan tersebut pasti muncul. Kemudian kode pos boleh diisi ya, boleh dikosongkan. Kemudian lintang juga ya silakan diisi. Jika seandainya tidak tahu lintangnya, kita bisa membuka peta koordinat seperti ini. Nah, kemudian di sini kita tinggal pilih saja di mana koordinat dari alamat peserta didik tersebut. Misalkan ya ini kita besarkan. Nah, misalkan dia ada di sini. Ini sebagai misal saja ya. Nah, Bapak Ibu klik saja di sini, kemudian kita klik pilih koordinat. Oke, jika sudah dipilih kita tutup saja. Nah, dia otomatis terisi seperti ini. Kemudian tempat tinggal silahkan diisi, biasanya bersama orang tua ya. Kemudian moda transportasi, apakah dia jalan kaki atau yang lainnya ya. Sini saya buat sepeda motor. Kemudian anak keberapa, dia berdasarkan di kakaknya ya. Berdasarkan kakak, sekali lagi berdasarkan kakak. Kalau seandainya anak tersebut ada adiknya tapi belum masuk kakak ya, maka itu belum terhitung ya. Jadi silahkan koordinasikan dengan orang tuanya supaya jika ada adiknya ya
masukkan ke dalam KK ya. Di sini anak kedua. Nah, untuk yang ini penerima KPS apakah punya KIP dan lain sebagainya, ini silahkan disesuaikan ya, dicek apakah memang peserta didik tersebut penerima KPS ataupun PKH. Dalam hal ini saya kosongkan dulu, saya pilih tidak ya. Kemudian kita lanjut untuk yang ini jika nanti anak tersebut adalah penerima PIP, nanti akan muncul di sini ya. Kita masukkan. Kemudian nik ayah ini boleh diisi, boleh tidak ya, silahkan diisi karena ini tidak wajib ya. Untuk tahun lahir ini harus diisi. Kalau seandainya tidak ada, tidak tahu, ini nolnya harus dihapus seperti ini ya, supaya dia menjadi biru kotaknya, supaya tidak nanti supaya kita bisa menyimpan datanya. Kalau dia nanti merah itu tidak bisa tersimpan ya, kalau seandainya tidak tahu tahun lahir ayahnya ya. Kemudian pendidikan silahkan juga diisi ya, sesuaikan dengan data ayahnya. Itu juga dengan pekerjaan. Kemudian untuk penghasilan ini walaupun dia di sini tidak wajib ya, tidak ada tanda bintang di sini, tapi harus diisikan ya kalau seandainya sudah kita pilih pekerjaan, karena nanti akan jadi invalid ya. Ini saya pilih saja. Kemudian nama ibu juga sama, cara pengisiannya dengan ayah. Ini harus sesuai dengan kakak ya. Kalau ayah kadang walaupun tidak sesuai dengan kakak itu tidak jadi masalah, tapi kalau ibu harus sesuai dengan kakak dan data Dukcapil, sehingga nanti kalau dia tidak sesuai maka nanti akan masuk ke residu dan bisa jadi NISN peserta didik tidak akan keluar. Kemudian nik ibu juga sama, silakan diisi tahun lahir, jika tahu diisi, jika tidak tahu ini dikosongkan ya, jangan dibuat nol tapi dikosongkan saja. Kemudian pendidikannya diisi. Begitu juga dengan pekerjaan. Seandainya jika ibu rumah tangga maka kita pilih tidak bekerja dan otomatis penghasilan tidak ada ya. Nah, kemudian untuk data wali, jika mempunyai wali maka kita pilih ya, maka nanti akan muncul data walinya, silahkan diisi. Tetapi jika tidak, kita pilih langsung tidak ya di sini. Kemudian untuk nomor telepon rumah atau nomor handphone ataupun email silahkan diisi ya. Kemudian jika sudah selesai pengisian, kita langsung klik simpan dan tutup. Pastikan PD atas nama ini jika memiliki nomor KPS, KKS, KIP, PKH sudah diinputkan untuk kebutuhan program Indonesia Pintar ya. Pastikan ya, konfirmasi. Walaupun seandainya kita pilih kosong seperti yang tadi, saya pilih tidak, tetap pilih ya. Jangan klik tidak. Kalau tidak nanti tidak akan menyimpan ya. Dia akan kembali lagi ke sini ya. Kita pilih ya. Oke, data peserta didik berhasil dibuat. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita harus meregistrasi peserta didik tersebut, karena jika belum kita registrasi ini belum terdata ya, dia masih ada saja datanya di sini, tetapi dia statusnya ini belum masuk ke dalam sekolah kita sebenarnya. Jadi kita harus registrasi. Caranya kita klik ya peserta didiknya, kemudian kita klik registrasi, kemudian jenis pendaftarannya tentu saja siswa baru, Kemudian nomor induk sekolahnya silahkan diisikan ya. Jika tidak tahu, kosongkan saja terlebih dahulu. Kemudian tanggal masuk sekolah. Nah, ini penting ya. Tanggal masuk sekolah tetap harus mengikuti tanggal masuk tahun ajaran baru. Tidak bisa kita input di tanggal sekarang ya, atau di bulan Januari ini, karena itu bukan tanggal masuk untuk tahun ajaran baru. Biasanya untuk tahun ajaran baru itu di bulan Juli ya. Sebagai contoh, saya lupa ya, tapi nanti saya coba cek lagi tanggal berapa untuk tanggal masuknya. Kita pilih Juli tahun 2022 ya, kemudian kita klik OK. Nah, misalkan dia masuknya di tanggal 10 misalkan ya, hari Senin ya, kita pilih seperti ini. Nah, sekolah asal jika memang dia dari RA misalkan ya, karena RA juga harus input manual, ini silahkan diketikkan RA-nya apa, sekolah asalnya ya, RA apa gitu.
Dan kemudian di NISN tadi ya, di daftar formulir peserta didik tadi yang kita kosongkan itu silakan diisi kalau memang dari RA, murid pindahan dari RA. Nah, sehubung ini adalah peserta didik baru, maka ini harus sekolah asalnya kita kosongkan saja ya. Kemudian apakah pernah PAUD non formal, ini sudah jelas tidak ya. Kemudian untuk hobi silahkan diisi. Di sini saya pilih lainnya saja karena saya belum tahu ya. Kita pilih lainnya saja. Nah, jika sudah langsung saja kita klik simpan dan tutup. Nah, apakah sudah selesai? Belum ya. Langkah selanjutnya untuk peserta didik tersebut yaitu memasukkan data periodiknya ya. Tadi kita cek di sini ya, sudah checklist, ini masih kosong. Jadi kita harus isi data periodik siswa tersebut. Misalkan ya, tinggi badannya 110, kemudian berat badannya misalkan 18 ya, misalkan ya. Kemudian lingkar kepalanya ini juga boleh diisi, boleh tidak ya. Tetapi jika ada sebaiknya diisi saja ya. Misalkan lingkar kepalanya 50 ya, misalkan. Kemudian jarak rumah ke sekolah apakah kurang dari 1 km atau lebih dari 1 km. Nah, jika lebih dari 1 km silahkan dimasukkan berapa kilometer ya. Kalau seandainya kurang maka kita pilih kurang ya, tidak akan muncul di sini untuk penginputan berapa kilometernya. Kemudian jarak tempuh ya, waktu tempuh ke sekolah misalkan jam, menit ya, ini pastikan di sini jam, ini menit ya. Jadi kalau seandainya jarak tempuhnya 1 jam maka kita isi di sini 1. Tapi kalau jarak tempuhnya 1 menit maka di sini yang kita isi 1, ini kita kosongkan, nolkan saja. Misalkan jarak tempuhnya ini 30 menit ya, maka kita isi sini 30, jangan di sini ya. Kalau kita isi di sini 30 maka nanti tidak akan bisa menyimpan ya, karena datanya invalid. Kemudian jumlah saudara kandung ini disesuaikan dengan kakaknya. Oke, kemudian kita klik simpan. Nah, data peserta didik sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya untuk peserta didik baru tentu saja memasukkan ke dalam rombongan belajar ya, karena dia masih belum masuk ke dalam rombongan belajar. Nanti jika kita validasi itu akan invalid. Nah, cara masukkannya seperti biasa, kita ke rombongan belajar, kemudian reguler. Nah, peserta didik ini masuk ke rombel A. Rombel yang mana ya, apakah rombel A atau rombel B. Dalam hal ini saya masukkan ke rombel A. Kemudian kita klik ke anggota rombel. Nah, nanti akan terdata di sini di bagian ini ya, peserta didik yang sudah kita registrasi tadi, yang sudah kita input. Nah, jika seandainya di sini kosong, artinya itu peserta didiknya belum terregistrasi ya. Yang tampil di sini itu adalah peserta didik yang sudah diregistrasi. Nah, pastikan di pendaftaran sini bukan lanjutan semester ya. Kita buat siswa baru ya. Kemudian kita klik tahan, kemudian tarik. Setelah itu lepaskan. Oke, jika sudah, ini kita close saja. Nah, sekarang kita coba validasi apakah ada di bagian peserta didik masih invalid. Kita cek di peserta didiknya. Nah, ini sudah tidak ada ya. Semua hanya warning saja, yaitu warning alamat desa ya. Belum diperbaiki. Nah, demikian ya tutorial lengkap bagaimana cara menginput peserta didik baru di semester genap ini untuk jenjang PAUD. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.